Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, perkenalkan nama saya Dwi Afriani, NIM 0301213159. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi nemoke dalam pernikahan masyarakat Jawa. Nah, jadi bagi masyarakat Jawa, pernikahan merupakan sesuatu yang amat sakral. Nah, karena pernikahan ini merupakan peristiwa yang suci dan diharapkan kedepannya akan menjadi bekal yang baik serta menjadi kenangan seumur hidup bagi kedua pengantin dan juga orang tua dari kedua mempelai. Nah, dari sekian banyaknya tradisi dalam pernikahan, ada yang dikenal dengan tradisi nemoke. Nemoke itu artinya mempertemukan. Nah, maksudnya itu adalah mempertemukan manten pria dan manten wanita setelah selesainya akad nikah. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian tahapan dalam tradisi nemoke pada pernikahan masyarakat Jawa dan bagaimana sih pandangan dalam Islam tentang adat nemoke ini. Nah, tahap yang pertama yaitu acara pembuka. Acara pembuka ini dipandu dengan seseorang yang berperan sebagai dalang manten. Nah, jadi kemudian manten pria ini dan manten wanita ini dipisahkan. Misalnya pria ada di bagian barat dan wanita di bagian timur. Nah, jadi kemudian dipertemukanlah antara manten pria dan manten laki-laki itu dipertemukan, makanya itu yang dinamakan nemoke. Setelah mereka dipertemukan, kemudian disitulah adanya menggunakan bahasa Jawa yang diucapkan oleh dalang manten tadi. Kodrat dan irodatnya hari ini izinipun Allah. Ini pernikahan pertama dan yang terakhir sampai kakek nenek. Anak cucu cicit enggak sampai itu tidak dipisahkan dengan nafsu. Nama Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua yaitu balangan suruh. Nah, balangan suruh ini adalah melemparkan daun sirih ke sesama pengantin. Misalnya itu pengantin pria melemparkan daun sirih ke wanita dan begitu juga sebaliknya. Makna dari balangan suruh ini harus ketemu ros. Nah, ketemu ros itu maksudnya ketemu jiwanya, ketemu pasangannya, ketemu cara berpikirnya, dan juga ketemu kasih sayang serta lainnya. Kemudian dengan saling melempar sirih itu harus mengenai satu sama lain dan jangan sampai mengenai orang lain. Artinya yang pria harus mengenai yang wanita dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu ngindek endok atau memecahkan telur. Nah, setelah manten tadi dipertemukan, manten ini tadi disuruh maju satu langkah kembali untuk saling mendekat dan selanjutnya dilakukanlah proses bersalaman, tanda bahwa antara manten pria dan manten wanita resmi bertemu dan bertatap muka. Nah, sambil merapalkan narasi dengan bahasa Jawa, dalang manten ini menyiramkan air kembang ke tangan kedua manten yang masih bersalaman ini tadi. Yang maknanya itu untuk membersihkan diri dari segala jenis kotoran, baik itu dari jiwa maupun raganya. Setelah selesai menyiram tangan kedua manten, dilakukanlah penukaran kembar mayang. Nah, yang mana kembar mayang ini harus dibawa oleh dua orang jejaka, satu dari pihak pria dan satunya lagi dari pihak wanita. Nah, selanjutnya yaitu manten wanita diperintahkan untuk duduk dan sungkem kepada manten pria. Dan manten ini maknanya untuk memecahkan cara berpikir dari kedua manten tersebut, sehingga dalam menjalankan kegiatan rumah tangga tidak buntu pemikirannya. Nah, jadi jika selalu ada solusinya yang bisa dipecahkan dengan cara berpikir yang baik. Nah, telur tersebut diletakkan di sebuah wadah atau piring. Biasanya manten pria ini menginjak telur tersebut dibarengi dengan tangan dari manten wanita yang diletakkan di atas kaki manten pria. Kemudian secara bersamaan memecahkan telur.
Kemudian tahap selanjutnya yaitu wijik sekar setaman. Nah, setelah dilakukannya proses yang sebelumnya, setelah itu wanita membasuh kaki dari mantan pria ini yang terkena pecahan telur tadi menggunakan air kembang. Nah, maknanya itu seorang istri harus menjaga kesucian dan kehormatan rumah tangganya yang diserahkan oleh suaminya terkala suaminya melangkah mencari nafkah, kemudian istri menjaga kesuciannya. Nah, kemudian mantan wanita ini kembali melakukan sungkem yang tujuannya ini agar sang istri meminta maaf ataupun meminta izin untuk menjadi pasangan atau istri dari mantan pria. Kemudian tahap selanjutnya yaitu sindur binayang. Nah, sindur binayang ini artinya menyelimuti pasangan pengantin ini dengan kain sindur atau biasa digunakan yaitu kain jarik. Nah, setelah itu kemudian kedua orang tua dari mantan wanita ini membawa kedua mantan ini dengan menggunakan kain jarik seperti digendong untuk berjalan ke pelaminan. Maknanya itu pelaminan ini diibaratkan sebagai singgasana kerajaan. Kemudian acara yang terakhir yaitu sungkeman. Nah, setelah dihantarkan ke pelaminan oleh orang tua dari mempelai wanita, dilanjutkanlah pada tahap sungkeman. Nah, sungkeman ini secara bahasa artinya meminta maaf. Kedua mempelai akan melaksanakan sungkeman ke kedua orang tua dari pengantin pria dan pengantin wanita. Nah, maknanya ini adalah bahwa tugas seorang anak walaupun sudah dewasa, sudah bekerja, sudah menikah, sudah memiliki anak, sudah menjadi sukses dan kaya harus tetap berbakti kepada orang tua. Nah, juga meminta doa dan restunya supaya pernikahan ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga didapati dari prosesi sungkeman ini adalah senantiasa untuk tidak membedakan orang tua sendiri ataupun orang tua mertua. Nah, kedua pasang orang tua ini adalah sama dan tidak boleh dibeda-bedakan. Itulah makna dari sungkeman. Nah, jadi sahabat, itulah tadi tahapan yang dilaksanakan dalam acara adat Jawa yaitu Nemoke. Nah, dalam pandangan Islam, beberapa pelaksanaan prosesinya itu didapati bahwa di dalamnya ada nilai-nilai yang islami, seperti sungkeman, wijik sekar setaman, yaitu pembasuhan kaki pengantin pria oleh pengantin wanita, kemudian sindur binayang, dan sungkeman. Nah, jadi dalam pelaksanaannya ini dalang menggunakan dan mengagungkan asma Allah dan kalimat-kalimat thayyibah serta juga diiringi dengan tembangan yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didapati pembacaan sholawat al-barjanji sebagai bagian pengiringan doa selamat bagi kedua mempelai pengantin. Jadi, di dalam agama Islam, Nemoke ini boleh-boleh saja dilaksanakan karena di dalam tradisinya ini tidak ada hal yang melanggar ataupun keluar dari ajaran syariat Islam. Nah, mungkin hanya itu pemaparan tentang tahapan yang ada di dalam Nemoke dan hubungannya dengan agama Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.